Hai, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang demokrasi terpimpin. Sebelumnya, perkenalkan saya Ribi dari kelas 12 IPS. Pada tahun 1959 sampai 1965, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Sistem politik dan pemerintahan ini bersifat terpusat yang membuat kekuasaan Presiden Soekarno menjadi lebih kuat. Masa kepemimpinan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia merupakan bagian dari sejarah bangsa yang amat penting. Pada saat menjadi kepala negara, Soekarno pernah mencoba beberapa sistem pemerintahan. Salah satunya adalah demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekret ini dianggap menandai kekuasaan Soekarno yang hampir tidak terbatas dan pemusatan kekuasaan berada di tangan Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan hadirnya Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai partai politik yang paling dominan dan TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan hankam dan sosial politik. Demokrasi terpimpin merupakan penyeimbang kekuasaan antara kekuatan politik militer Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia dan Presiden Soekarno sebagai penyeimbang di antara keduanya. Pertentangan antara Presiden Soekarno, TNI Angkatan Darat, dan partai-partai politik dalam konteks demokrasi terpimpin menjadi kajian penting dalam melihat kekuasaan Presiden dalam kurun waktu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Pada era pemerintahan sistem politik demokrasi terpimpin ini, peranan PKI sangat menonjol dan berkembang menjadi kekuatan politik. Sementara pihak yang gigih melawan PKI adalah Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI, yang pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap menjadi pendukung pemberontakan yang terjadi di daerah Sumatera dan Sulawesi. TNI Angkatan Darat juga turut menjadi pihak yang anti komunis. Presiden Soekarno bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat untuk mengendalikan partai politik, namun di sisi lain Soekarno juga melindungi PKI. Soekarno membutuhkan PKI karena merasa terancam akan kemungkinan pengambil alihan kekuasaan oleh Angkatan Darat. Maka terjadilah persaingan antara tiga kekuatan, yaitu Presiden, TNI Angkatan Darat, dan PKI. Otoritas dan kedudukan Soekarno sebagai penentu kebijakan-kebijakan politik menjadikannya sebagai ajang perebutan dua kekuatan politik antara TNI dan PKI untuk saling mendekati dan mempengaruhi Presiden. Sistem demokrasi terpimpin mulai ditinggalkan setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau 30S pada tahun 1965 yang menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno.